Shalom, kita bertemu lagi dalam pembelajaran berikut. Dan ini part 2 dari atau bagian kedua dari apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, khususnya berdasarkan Roma pasal 10 ayat 2 dan 3. Saya akan menekankan pada saat pembelajaran ini untuk bagian keduanya, jadi di ayat 3-nya. Dan saya ingin bacakan sekali lagi untuk bagian firman Tuhan yang menjadi dasar untuk saya berbicara dalam waktu yang singkat ini. Roma 10 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Bunyinya demikian: sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini ayat 3 menjadi penekanan hari ini. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. 3. Saya membacakan ayat yang ketiga dari Roma 10 yang menjadi penekanan utama pada saat ini, yang bunyinya demikian: sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tema malam ini tentang ignorant. Mengapa saya berikan tema ignorant? Karena di dalam teks terjemahan harafiah dalam bahasa Inggris dikatakan they were ignorant of God right gnosis. Ini ignorant, ini kata yang penting. Kemarin saya sudah berbicara tentang hamba-hamba Tuhan yang pada zaman Paulus, yaitu mereka yang tadinya dari Yudaisme, mereka menjadi Kristen, mereka terjun dalam pelayanan, mereka begitu semangat. Tetapi dikatakan ayat yang kedua, Paulus saksikan bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan kemudian disambung ayat yang ketiga, mengapa tanpa pengertian benar? Sebab karena mereka tidak mengenal. Tidak mengenal. Ini ignorant. Apa itu ignorant? Ignorant artinya tidak tahu atau tidak tahu apa-apa. Atau beberapa orang mempunyai gagasan yang disengaja. Ini kata yang penting, disengaja dan tidak tahu apa-apa. Jadi artinya disengaja untuk tidak tahu apa-apa. Tentang apa? Tentang kebenaran Allah. Ini masalah. Tidak tahu apa-apa, atau tidak tahu, atau beberapa orang mempunyai gagasan yang disengaja untuk tidak tahu atau tidak mau tahu. Ini saya ambil dari Strong Lexicon Greek. Jadi kita lihat kata ignorant ini atau ignorat, itu artinya tidak tahu. Itu dikategorikan, dan kalimat ignorant ini ditujukan kepada dua golongan pada saat itu. Yang pertama, memang mereka bodoh karena tidak tahu apa-apa. Sedang golongan yang kedua, itu artinya orang-orang yang sebenarnya mampu untuk mengetahui, tapi dengan sengaja mereka tidak mau tahu atau mereka tidak mau belajar. Jadi satu karena ketidakmampuan, yang kedua orang yang memiliki kemampuan atau hamba Tuhan yang memiliki kemampuan namun tidak mau tahu, artinya tidak mau belajar. Ini kesombongan. Dan Paulus membicarakan hal ini. Ini sesuatu yang sangat berbahaya.
khusus di dalam gereja, karena mereka giat dalam pelayanan. Mereka bukan orang-orang yang statis, mereka bukan orang-orang yang pasif, tapi mereka orang-orang yang dinamis, orang yang terus-menerus pelayanan. Tetapi bayangkan mereka Paulus kategorikan sebagai ignorant. Paulus bersaksi bahwa mereka itu ignorant. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh J. Knox Chamberlain, seorang hamba Tuhan, seorang pengajar dalam sistematik teologi di Westminster Theology. Beliau katakan pengetahuan menuntut pemakaian akal budi. Nous atau pikiran, akal budi. Jadi orang harus tahu apa? Tahu firman. Tahu firman dengan cara apa? Cara yang tepat seperti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang tertulis. Hamba Tuhan harus tahu, pelayan harus tahu. Tapi sayang ada memang pelayan yang memang bukan panggilannya di dalam dunia pengajaran. Sehingga mungkin dia berusaha belajar, tetapi dia terbatas untuk menangkap, untuk memahami, dia terbatas. Tapi yang bahaya golongan yang kedua, yaitu mau atau punya kemampuan, tetapi tidak dengan sengaja tidak mau belajar secara serius, tidak mau secara konsisten belajar untuk mendapatkan pengetahuan dari dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Chamberlain menulis ini, pengetahuan menuntut pemakaian akal budi. Jadi kita harus berpikir. Ketika kita membaca Alkitab, kita harus berpikir. Dan saat kita berpikir, kita harus mendapatkan apa yang disebut dengan illumination. Kita harus mendapatkan pencerahan atau iluminasi, penerangan dari Roh Kudus. Akhirnya kita punya pengetahuan yang baik tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan terjun dalam pelayanan sebagai seorang yang ignoran. Apakah saudara terjun dalam pelayanan sebagai orang yang memang terbatas di dalam segi kemampuan untuk mempelajari firman Tuhan? Apalagi sudah masuk dalam pembelajaran seperti eksegese. Itu sesuatu yang tidak mudah. Itu sesuatu yang tidak gampang. Tetapi ada orang-orang atau hamba Tuhan yang punya kemampuan. Pikirannya mampu untuk bernalar, memikirkan kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Tetapi hanya mau pelayanan, tapi tidak mau belajar. Ini balance ya, keseimbangan antara belajar dan pelayanan. Mana yang harus didahulukan? Pelayanan dulu atau belajar? Mengetahui kebenaran firman Tuhan. Harus mengetahui kebenaran firman Tuhan dulu, baru kemudian terjun dalam pelayanan. Bayangkan kalau kita di dalam pelayanan kita menjadi orang yang disebut Paulus ini ignorant. Ignorant dalam hal apa? Pengetahuan tentang kebenaran Allah. Tidak dipahami, tapi mau pelayanan. Jadi dalam pelayanan apa yang mau disampaikan? Apa yang mau dibagikan? Walaupun baca firman Tuhan, tetapi bisa juga salah interpretasi atau salah tafsir di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam mengajar firman Tuhan, mungkin lewat pendalaman Alkitab. Bisa terjadi ignoran. Jadi kita harus di sini berhati-hati. Bagi yang tidak mampu, tahu keterbatasannya. Bagi yang sebenarnya mampu, jangan bersikap masa bodoh kemudian tidak mau belajar. Pengetahuan itu tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan itu harus melalui satu proses pembelajaran, learning. Harus belajar. Makanya di dalam amanat agung Tuhan berbicara tentang jadikanlah semua bangsa murid. Kata Matetes, murid. Artinya ada yang belajar, ada yang memberi pengajaran, ada guru atau ada dosen, ada murid atau mahasiswa yang mau belajar. Jadi bagian ini terkait dengan amanat pembelajaran di dalam amanat agung. Jadi ignorant, sekali lagi ignorant. Jangan ignorant
hanya mau semangat pelayanan tetapi ignorant. Itu harus kita berhati-hati. Jadi kita harus belajar. Paulus ingin mendorong supaya semua yang pelayanan harus memiliki pengetahuan. Tuhan memberkati kita. Amin. Lebih?